Bukan hanya terkenal dengan wisata pantainya, Pulau Semau juga memiliki potensi rumput laut yang menunjang perekonomian masyarakat. Pantai Namoana yang berada di Desa Bokunusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu sentral budidaya rumput laut yang ada di Pulau Semau. Pernah menjadi primadona hingga rusak akibat meledaknya ladang minyak Montara pada tahun 2009. Bagaimana potensi rumput laut saat ini di desa tersebut? Mari kita ikuti wawancara Mozaik Indonesia Pro 1 RRI Kupang. Mozaik Indonesia. Selamat sore pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mozaik Indonesia untuk edisi hari ini. Pendengar, produksi rumput laut di Kabupaten Kupang pernah menjadi primadona. Tetapi sejak ada kondisi yang kurang mengenakan, yaitu dengan tumpahan minyak Montara, kondisi ini kemudian menjadi berkurang. Bagaimana peningkatannya di Kabupaten Kupang dan juga budidaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sini? Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita di Desa Bokunusan. Yang pertama ada Bapak Max Yakob Doki, petani rumput laut di Desa Bokunusan. Selamat sore, Bapak Max. Selamat sore. Dan kita juga bersama dengan Bapak Kepala Desa Bokunusan, Bapak Dramus Melkinon. Selamat sore, Bapak Desa. Selamat sore, Pak. Ya. Dan kita akan berbincang tentang bagaimana sebenarnya peningkatan ekonomi masyarakat melalui budidaya rumput laut. Pak Max mungkin bisa berbagi dengan kita bagaimana Bapak tertarik untuk membudidayakan rumput laut. Ya, pada awalnya kami juga tidak tahu hasil daripada budidaya rumput laut. Tapi ketika Yayasan Pengembangan Masyarakat Pulau Semau itu membawa bibit dari Sabu untuk budidaya di tempat ini, awalnya pakai bambu. Dan waktu itu harganya 2.000. Kita juga kerja, tapi akhirnya kita mundur. Yeah. Tetapi ketika selang 2-3 tahun harganya meningkat sampai 5-6.000. Jadi ada salah satu orang di pantai, nama Om Hemlopo, karena waktu itu dia dapat sekitar 3 ton. Yeah. Dan dilihat hasilnya bagus, kita rame-rame sudah ikut sudah. Jadi kami semua itu, dari hasil itu kita semua bekerja. Memang awalnya kita terkendala dengan modal. Yeah. Tetapi selang 2-3 tahun kita kerja, hasilnya juga cukup bagus. Akhirnya kita semua bisa beli tali, beli sampan dan lain-lain bisa untuk fasilitasi pekerjaan rumput laut. Yeah. Bapak Max bisa bercerita lebih lanjut ke kita tentang dari mana sebenarnya bibit rumput laut itu didapatkan dan bagaimana awal untuk memulai mengelolanya. Apakah petani semua merasa bahwa ini kita enjoy, menikmati, atau mungkin ada juga yang belum terbiasa dengan itu? Memang belum terbiasa. Awalnya itu kami juga tidak tahu bahwa budidaya rumput laut itu punya hasil yang baik. Tapi ketika yayasan, mungkin ketua Yayasan Pengembangan Masyarakat Pulau Semau ini melihat bahwa hasil ini bagus, akhirnya dia mendatangkan bibitnya dari Sabu. Nah, awalnya itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa harganya tidak begitu dominan. Iya. Tetapi kita kerja dengan yayasan juga membantu tali. Iya. Waktu itu pakai tali rafia. Itu dia kasih 2 bola untuk kita kerja. Dan dalam pekerjaan itu karena harganya 2.000, kita banyak yang tidak kerja. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, awalnya hanya 1 orang yang kerja penuh full, dan waktu harga naik sampai 5-6 ribu, dia mendapat 3 ton. Iya. Sehingga dia mendapat uang yang sedikit banyak. Kita semua masyarakat di sini, kita tertarik sudah. Iya. Karena di
desa Bokonusan ini tidak ada air, jadi kita tidak bisa siram sama ke desa yang lain. Dan mulai dari itu kita rame-rame, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, kita semua turun laut sampai hari ini. Baik. Ceritanya ketika awal tidak ada hasil, tetapi karena setelah melihat hasil, kemudian masyarakat tertarik. Saya ke Bapak Desa mungkin bisa berbagi dengan kita. Kalau Bapak Desa sendiri dengan pihak desa, apa strategi yang pernah dilakukan? Yang pertama-tama untuk mendukung masyarakat yang tertarik untuk membudidayakan rumput laut. Ya, saya sebagai seorang pimpinan di desa ini, saya tetap memberi support kepada masyarakat untuk tetap memberdayakan budidaya rumput laut. Karena memang bukan kelihatan, tapi ada kenyataan bahwa hasil dari rumput laut ini sangat menunjang kehidupan masyarakat. Sehingga saya tetap kasih arahan untuk kalau dapat tetap berusaha rumput laut. Kalau banding hasil yang lain, rumput laut sangat menonjol, sangat bagus untuk penghasilan mereka. Baik. Masyarakat desa diberi support dalam bentuk apa, Bapak? Apakah ada semacam insentif khusus bagi mereka atau mungkin ada support lain, mendorong, memberi nasihat, memberi masukan kepada mereka untuk memulai mencintai di rumput laut ini, produksi rumput laut? Ya. Sebagai bukti bahwa ada support, ada perhatian dari pemerintah desa, saya menggunakan dana desa untuk pengadaan bibit rumput laut untuk bagi kepada masyarakat, yang berikut pengadaan sampan juga untuk masyarakat di desa Bokonusan. Baik, sampan-sampan yang Bapak siapkan untuk mereka itu kira-kira dalam pemanfaatannya seperti apa, Bapak? Kalau sampan yang saya kondisikan untuk kasih ke masyarakat itu sangat bagus. Karena sampan itu sampan fiberglass, itu bentuknya bagus, terus kualitasnya juga bagus. Karena itu yang dipakai oleh masyarakat di desa Bokonusan seperti itu. Sehingga saya tetap mengadakan sampan untuk kasih ke masyarakat untuk masyarakat bisa pakai untuk menjalankan budidaya rumput laut tadi. Baik, pasti ada tantangan-tantangan yang saat ini dihadapi. Bapak Max sebagai petani, apa tantangan yang Bapak Max pernah alami dengan teman-teman pada saat membudidayakan rumput laut di desa Bokonusan ini? Ya, tantangan itu adalah penyakit tumpahan minyak Montara. Saya syukuran tahu tahun berapa itu. Itu yang mengalami kendala, sehingga seluruh petani rumput laut khususnya di Pulau Semau ini semua mengalami kerusakan. Mungkin ada tantangan lain, Bapak, selain Montara itu yang Bapak dan teman-teman alami, misalnya ada hama, ketidakpengertian untuk mengerjakan, atau mungkin penjualan, harga yang terlalu kecil, atau tantangan-tantangan lain yang dihadapi? Ya, memang awalnya itu harga meningkat sampai 42.000. Tetapi mungkin sudah 3-4 tahun ini dia mengalami harga yang turun. Sampai sekarang ini harga mentok 15.000. Dan karena harga turun itu, kami masyarakat ekonominya agak sulit. Selain itu, selain tumpahan minyak itu, rumput laut ini dia terkena penyakit itu masalah limbah dan udara. Jadi kalau misalnya musim panas mulai dari bulan 8 sampai bulan 9 itu meetingnya terlalu jauh. Dan suhu panas itu tinggi sehingga dia mengalami kerusakan. Lalu dengan adanya PLTU yang ada di air Cina atau di Tablolong itu yang juga mengakibatkan penyakit itu setiap tahun ada. Malah tahun ini lebih rusak lagi karena kita kerja biasanya kalau hanya karena masalah udara itu di tempat kami itu jadinya sampai bulan 8. Bulan 8 sampai bulan 10. Tapi tahun ini mengalami kemunduran, yaitu kita kerja hanya sampai bulan 6. Sementara pembibitan itu kita mulai beli bibit itu dari bulan 3. Sehingga hasil tahun ini kurang bagus. Dan rata-rata petani di sini tidak mendapat hasil. Karena dari awalnya kalau misalnya hanya udara,
yang polusi udara, kita bisa dapat berkisar kalau lepas tali itu 150 tali dengan 60 depa, dia paling sedikit itu dapat 1,5 ton sampai 2 ton. Lumayan banyak. Ya, tetapi tahun ini karena adanya PLTU ini, kami limbah dari PLTU ini, akhirnya kita tidak dapat sampai 1 ton juga, bahkan 500 kilo pun agak sulit. Kali ini saja saya biasanya 1 tahun itu peroleh paling di bawah itu 1,5 ton sampai 2 ton. Tahun ini hanya dapat 300 kilo. Itu karena masalah penyakit. Nah, penyakit yang sekarang yang kami rasakan itu kan di air laut itu kelihatannya berminyak. Dan kami petani itu, kami prediksi bahwa itu akibat dari limbah dari PLTU. Baik. Terima kasih Bapak Max. Artinya bahwa kendalanya memang adalah kendala di mana dari dalam, tetapi juga ada kendala dari luar. Saya beralih ke Bapak Kepala Desa. Waktu melihat masyarakat mendapat tantangan-tantangan akibat apa yang mereka usahakan ini, apa yang dilakukan oleh desa untuk menolong masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, Bapak Desa? Terkait dengan itu, sebagai pemerintah desa, kami berharap supaya kondisi kehidupan dari masyarakat itu terpulih lewat budidaya rumput laut tadi. Tetapi terkait dengan penyakit rumput laut ini, kami tidak bisa berbuat banyak karena kondisi itu mungkin pihak-pihak tertentu saja yang bisa mengambil tindakan itu. Tapi kami sebagai pemerintah desa, kami tidak bisa berbuat banyak. Kami hanya berharap supaya kalau bisa penyakit itu bisa terpulih sesuai dengan kondisi yang diharapkan, supaya budidaya dari rumput laut dari masyarakat tetap bisa berjalan normal seperti itu. Bapak Desa, sebenarnya apa yang terjadi dengan limbah dan kondisi lingkungan masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat, sampah, kemudian kondisi lingkungan, apakah memang ada pengaruhnya begitu terhadap produksi hasil rumput laut ini? Kalau terkait dengan kondisi air laut atau seperti limbah begitu, itu memang sangat berpengaruh dengan budidaya rumput laut, karena itu memang kalau kena itu memang ada terkendala dengan penyakit. Itu biasanya petani selalu gagal dalam panen dan lain-lain seperti itu. Apakah ada usaha yang dilakukan atau upaya yang dilakukan pihak desa untuk menyuarakan ini ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya dengan pihak PLTU atau misalnya seperti yang lebih besar lagi, karena ini bukan masalah nasional lagi tapi juga masalah internasional dengan Montara begitu. Hal-hal yang dilakukan oleh pihak desa untuk tantangan-tantangan ini. Tantangan itu kami hanya sebatas berkonsultasi dengan pihak dinas, dalam hal ini kelautan dan perikanan, dengan ada tamu-tamu yang selalu mendatangi kami di desa berkonsultasi terkait dengan kondisi yang ada di lapangan. Tetapi itu sudah, mereka juga tidak punya kemampuan, mereka punya kemampuan terbatas, sehingga sampai hari ini kendala-kendala itu belum teratasi secara memuaskan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Desa. Saya kembali ke Bapak Max sebagai petani untuk berbagi dengan kita. Bapak Max, tadi Bapak Max di awal bercerita tentang mulai dengan harga 2.000, kemudian meningkat, lalu kemudian kembali ke 15.000 sekarang. Secara ekonomi Bapak Max mungkin bisa bercerita dengan kita tentang peningkatan ekonomi keluarga yang dirasakan selama bertani rumput laut. Ya, memang awalnya sebelum kami sebagai pekerja budidaya rumput laut itu, hidup kami sangat susah. Dan di kampung ini banyak yang rumah daun. Dan itu kenyataan. Tetapi dengan kita kerja budidaya rumput laut dan hasilnya sampai kita terima sampai 1 kilo 42.000, akhirnya kalau mungkin Bapak dong datang lihat rumah daun agak kurang. Artinya peningkatan ekonomi melalui budidaya rumput laut ini cukup bagus. Sehingga
untuk budaya rumput laut itu dipastikan bahwa kita hidupnya maju. Hanya kendala itu yang kita sampaikan. Mungkin lewat media seperti ini, mungkin disiarkan sehingga pejabat negara yang lebih tinggi bisa mencari solusinya seperti apa, sehingga budidaya rumput laut ini juga masyarakat tetap kerja, dan mungkin PLTU juga bisa berfungsi. Bagaimana caranya mengatasinya ya? Karena PLTU juga itu merupakan membutuhkan, manusia itu membutuhkan, kita masyarakat juga membutuhkan. Sementara rumput laut juga itu adalah hidup. Jadi mungkin kita sampaikan lewat media ini agar pemerintah pusat mungkin yang lebih tinggi bisa memahami ini dan bisa mencari solusi supaya bagaimana kedua-duanya bisa jalan. Mungkin harapan kami seperti itu. Bapak Max mengakui bahwa sebenarnya peningkatan ekonomi terjadi, tapi kalau misalnya dari desa Bapak, apakah Bapak desa juga melihat bahwa ada perubahan ekonomi yang sebenarnya terjadi sejak adanya produksi rumput laut di sini, dan dalam bentuk seperti apa, sampai menyekolahkan anak, membangun rumah dan lain-lain, atau mungkin ada hal-hal lain Bapak desa? Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Max tadi itu memang benar. Jadi awalnya kemampuan ekonomi di Desa Bokonusan ini terbatas, tapi dengan adanya budidaya rumput laut itu sangat membantu. Contoh soal dulu seperti yang disampaikan tadi, bahwa dulu kita di Bokonusan ini masih ada rumah yang atapnya dibuat dari daun, tetapi di Bokonusan ini sudah jarang, bahkan hampir-hampir tidak ada lagi. Terus masyarakat kami di sini dulunya tidak mampu untuk menyekolahkan anak, tapi setelah mereka budidaya rumput laut, mereka bisa mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai kuliah, seperti itu. Dan dulu ini terus terang saja kehidupan kami di Bokonusan ini kasarnya, kalau untuk makanan pokok itu dulu kita makan jagung, tidak pernah merasakan apa itu makan beras itu, nasi beras itu seperti apa. Tapi dengan adanya bekerja rumput laut, dari hasil rumput laut itu kami bisa pakai untuk beli beras. Bahkan kegiatan pertanian kami hampir-hampir sudah tidak anggap kita abaikan seperti itu. Kami tidak fokus lagi di kegiatan pertanian. Bapak Kepala Desa, mungkin salah satu hal yang perlu sekali untuk diperhatikan adalah pemasaran. Nah, waktu Bapak Kepala Desa dan teman-teman mendapatkan hasil dari Desa Bokonusan, yaitu rumput laut, bagaimana dengan pemasaran? Apakah memang mengalami kendala juga? Jangan sampai hasilnya banyak, tetapi pemasarannya sulit. Dan kalau ada hasil pemasarannya dilakukan, itu pemasarannya dilakukan di mana, Pak? Baik, terkait dengan pemasaran, bagi saya secara pribadi untuk pemasaran tidak ada kendala. Ada kendala pun itu terkait dengan perekonomian secara internasional, karena rumput laut ini bukan hanya beredar di Indonesia saja, tapi ini barang ekspor. Dia akan dibawa ke luar negeri sana. Jadi kalau perekonomian luar negerinya bagus, berarti harganya juga bagus. Tetapi menurun ya, yang jelas harganya juga menurun. Itu harga rumput laut itu disesuaikan dengan perekonomian dunia, seperti itu. Yang kita tahu seperti itu. Tapi kalau untuk kendala jual beli di lapangan, saya rasa tidak ada. Itu lancar-lancar saja. Jadi harga yang ada itu tinggal menyesuaikan dengan kondisi di lapangan itu. Ya, seperti itu. Bapak dengar rumput laut dari NTT, terutama rumput laut dari Semau itu kualitasnya, ada yang pernah bercerita ke Bapak tentang kualitasnya Bapak. Kira-kira sebagus apa kualitas rumput laut dari Semau? Bagi kami, informasi yang kami dapat itu terkait dengan pasaran tadi, mereka yang pengumpul yang ada di Kupang, mereka katakan bahwa kualitas daripada rumput laut di NTT itu sangat bagus dibanding dengan provinsi lain. Bahkan mereka katakan bahwa dari Pulau Semau itu yang lebih bagus. Saya tidak tahu bagusnya seperti apa, tetapi menurut cerita dari mereka bahwa itu kualitasnya sangat bagus kalau dibanding dengan daerah-daerah lain atau tempat-tempat yang lain, seperti itu. Iya.
Terima kasih Bapak Kepala Desa. Saya kembali kepada Pak Max untuk berbagi cerita dengan kita. Pak Max sendiri sebagai petani rumput laut sendiri mungkin punya teman-teman begitu, kelompok pertanian atau kelompok tani atau mungkin kelompok nelayan yang mengusahakan rumput laut ini. Kira-kira bagaimana kekuatan dari komunitas Bapak ini yang saling mendorong? Mungkin ada ketuanya, ada yang punya kontak dengan orang yang membeli dan lain-lain, sehingga komunikasi lancar dan pemasarannya juga bisa lancar. Bagaimana sebenarnya ini alur penjualan rumput laut ini bisa berjalan di komunitas Bapak? Ya, untuk masalah pemasaran itu memang lancar. Yaitu kalau kita sudah keringkan, ya pembeli di dalam kampung juga ada. Hanya masalah terkait harga. Itulah yang masalah harga itu, kita awalnya harga tinggi, ternyata sekarang itu harganya kalau menurut kami terlalu rendah. Dan kami tidak tahu kendalanya itu seperti apa. Mungkin tadi menurut Bapak Desa bahwa itu terkait dengan pasaran dunia. Tetapi menurut saya himbau kepada media dan para pejabat negara sehingga bisa menetapkan harga yang pas bagi masyarakat, sehingga dia tidak mengalami kemunduran dan kenaikan. Itu mungkin harapan kami, sehingga petani itu kerja dengan maksimal. Karena kalau harga terlalu rendah juga kami petani merasa itu kurang bagus, hasilnya kurang bagus, dan akhirnya kami banyak yang malas juga untuk bekerja sebagai budidaya rumput laut. Bapak Max sendiri dengan teman-teman pernah tidak mempromosikan rumput laut dari Semau ke tempat lain? Artinya menceritakan kepada orang lain tentang produksi rumput laut di Semau ini begini-begini. Atau itu juga hasil dari pemerintah yang mempromosikan begitu Bapak? Ya, untuk promosi kami sebagai masyarakat tidak, yang pekerja ini tidak pernah promosi. Tapi yang promosi itu pembeli-pembeli yang ada di sini. Mungkin pemerintah juga. Memang dulu Pak Victor juga pernah promosi ini. Nah, tapi kami tidak tahu kelanjutan. Hanya harganya untuk sementara itu harga terlalu rendah menurut kami. Jadi keluhan dari masyarakat sebenarnya untuk sementara harganya masih lumayan rendah atau terlalu rendah seperti disebutkan Pak Max tadi ya, dan memang membutuhkan perhatian. Saya kembali ke Bapak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, kita tahu bahwa produksi rumput laut ini tidak harus dalam jangka 1-2 hari dan selesai, 1-2 bulan dan selesai, tapi kita mengharapkan bahwa ada jangka panjang yang nanti akan dihasilkan oleh rumput laut ini. Bagaimana tanggapan Bapak Desa terhadap rencana jangka panjang dari produksi rumput laut dari Bokonusan Semau? Kalau dari kami sebagai pemerintah desa, kami tetap berharap supaya masyarakat tidak kecewa, jangan patah hati dengan kondisi yang ada, tetapi tetap bersemangat untuk tetap mengelola apa yang sudah ada, tetap mempertahankan apa yang sudah ada. Karena itu saya rasa hasil dari rumput laut ini kalau banding dengan hasil yang lain tidak bisa saingi hasil dari rumput laut. Sehingga tetap saya berharap supaya mereka tetap fokus ke budidaya rumput laut. Yang lain juga bisa, tapi itu hanya sebagai penunjang saja. Tapi hasil dari rumput laut saya pikir itu hasil yang sangat bagus untuk bisa memperjuangkan kehidupan ekonomi masyarakat. Mungkin itu yang menjadi harapan kami, Pak. Iya. Bapak, dari perbincangan kita ada beberapa hal yang mungkin kita sebut sebagai masalah ini ya Pak. Masalah yang pertama misalnya masalah di hama dan lain-lain, kemudian ketidakpengertian dan lain-lain. Mungkin ada dari dinas Pak yang mengambil peran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya mereka membudidaya lebih modern lagi dengan cara-cara tertentu mengatasi hama dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah pemasaran. Ada kerjasama seperti itu Pak? Terkait dengan kendala yang ada di Bokonusan itu kami sudah sampaikan di dinas, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, tetapi terkait dengan penyakit itu katanya penyakit yang ada itu penyakit ais-ais, dan kita sebagai orang awam tidak mengerti apa itu ais-ais dan seperti apa dia itu. Tetapi ada yang menyimpulkan bahwa penyakit itu namanya penyakit ais-ais. Sampai hari ini belum ada obatnya.
tidak dapat obatnya sampai sekarang. Jadi saya pikir yang berjuang itu bukan hanya dinas perikanan, tapi ada pihak-pihak swasta yang tetap memperjuangkan untuk bisa mengembalikan penyakit itu. Tetapi sampai saat ini saya rasa belum mencapai titik yang maksimal untuk bisa memberantas penyakit AIDS tadi. Ada kendala tentang penyakit, ada kendala tentang harga, tapi juga ada kendala-kendala lain yang dihadapi oleh masyarakat. Saya kembali ke Bapak Max sebagai petani rumput laut untuk bisa berbagi dengan kita. Apa sebenarnya harapan dari Bapak untuk campur tangan? Tadi Bapak sudah sebut bahwa harga naik begitu. Mungkin ada hal lain yang Bapak harapkan dari pemerintah, dari masyarakat, dari investor misalnya, atau dari swasta untuk berperan supaya peningkatan harga rumput laut ini bisa ditingkatkan. Silakan Bapak. Ya, kalau menurut saya, harapan kami sebagai pembudidaya rumput laut ini, harga rumput laut itu lebih agak bagus, sehingga ekonomi masyarakat juga bagus. Kalau harganya terlalu minim, kita beli beras setengah mati. Apalagi anak-anak sementara banyak yang kuliah. Memang awalnya anak-anak kuliah kan harganya bagus, tetapi kuliah sampai di semester 5-6 terkendala. Jadi sementara kita mengalami ekonomi yang kurang bagus dan kita setengah mati dengan anak kuliah. Harapan kami yaitu pemerintah bisa dapat membantu kami, mendukung kami dengan masalah harga. Karena bagaimanapun investor itu mau menaikkan kecuali ada penekanan dari pemerintah. Kalau tidak ada perhatian dari pemerintah percuma saja. Harga itu kan bisa naik dan bisa turun. Tapi ada penetapan dari pemerintah, maka investor itu pasti ikut pemerintah. Mungkin harapan kami seperti itu. Baik. Terima kasih. Saya kembali ke Bapak Kepala Desa untuk bisa berbagi dengan kita. Bapak Kepala Desa, ada tidak semacam pesan-pesan yang Bapak Kepala Desa ingin sampaikan? Terutama misalnya, sekarang ini Pulau Sembawang lagi dilirik dalam berbagai hal, Pak. Dan dengan program pemerintah, yaitu menjadikan pariwisata sebagai penggerak dari pembangunan di berbagai tempat. Mungkin kita berpikir bahwa akan ada hal-hal lain yang digerakkan, termasuk di dalamnya rumput laut. Seandainya misalnya ada investor yang tertarik begitu untuk datang ke sini, mungkin ada harapan yang Bapak bisa sampaikan, atau juga harapan terhadap pemerintah atau terhadap pihak-pihak swasta lainnya yang tertarik dengan rumput laut, Pak. Terkait dengan perekonomian masyarakat, yang jelas yang menonjol di Desa Bokonusan itu salah satunya adalah rumput laut, dan juga potensi wisata di Desa Bokonusan juga itu ada. Tetapi terus terang kami di masyarakat Desa Bokonusan kami punya keterbatasan untuk mengelola potensi wisata yang ada di Desa Bokonusan, karena sudah jelas untuk mengelola itu butuh orang-orang tertentu yang bisa mendesain dan bisa mengelola secara baik. Sementara kami punya SDM-nya sangat terbatas, sehingga kita belum mampu untuk mengelola wisata di desa kami secara baik. Jadi tetap kami masih untuk sementara masih fokus di budidaya rumput laut untuk menunjang penghasilan kami, Pak. Iya. Artinya begini, Pak, ketika ada warga yang ingin berinvestasi, yang ingin berupaya untuk meningkatkan penghasilannya, apa sebenarnya harapan Bapak terhadap investor, terutama investor di bidang rumput laut begitu, bidang kelautan yang tertarik untuk berinvestasi di bidang ini, Pak? Kalau bagi kami terkait dengan investor tadi, saya pikir yang dibutuhkan oleh masyarakat itu hanya tali dan bibit saja untuk mereka bisa kerja dengan baik. Tapi yang jelas alat seperti tali mereka sudah punya, dalam tanda petik petani sudah memiliki itu, tinggal bibit saja seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Max tadi. Ketika mereka mengalami kendala di penyakit, kami dari pemerintah juga bantu memfasilitasi mereka dengan bibit, alat-alat seperti sampan yang kami bisa siapkan melalui dana desa.
Yang terakhir dari Bapak Max sudah menyampaikan harapan-harapan, mungkin ada pesan, mungkin ada penyemangat bagi petani rumput laut lain yang mungkin mendengarkan kita atau menonton kita secara langsung. Ada harapan-harapan untuk membuat mereka menjadi bersemangat untuk mengelola rumput laut atau tidak, walaupun memang harganya sekarang tidak begitu stabil, Bapak. Untuk dari saya, sampaikan kepada teman-teman budidaya rumput laut yang lain, jangan kecewa dengan harga sekarang. Kita tetap bersemangat karena harga ini tidak mentok pada 15.000. Mungkin besok lusa ada investor yang lebih bagus lagi datang dan mungkin harga lebih tinggi. Kita tetap semangat sehingga hasilnya juga ada dan investor itu juga dia senang karena ada hasil. Kalau pekerja itu kita semakin mundur, berarti hasilnya kurang. Bagaimana investor mau datang? Investor datang itu justru hasilnya itu besar. Harapan saya kepada teman-teman budidaya rumput laut yang lain, kita tetap kondisikan usaha budidaya rumput laut sebagai pekerja utama, karena memang desa kami di sini, kami tidak punya air dan kami tidak bisa siram. Hanya satu-satunya usaha yang kami usahakan yaitu usaha budidaya rumput laut. Harapan kami kepada pemerintah, tolong perhatikan kami masyarakat biasa, dan itu tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat lewat ekonomi budidaya rumput laut. Mungkin hanya itu yang... Baik, terima kasih Bapak Max untuk berbagi waktu, berbagi inspirasi bagi kita. Bapak Kepala Desa, himbauan terakhir. Saya kalau himbauan terakhir tetap saya mau sampaikan kepada masyarakat seluruhnya tetap bersemangat. Kalau dapat kondisi yang kita alami sekarang bisa terpulih ke depan dan kita lebih tetap semangat lagi dalam memperjuangkan kehidupan kita, ekonomi kita dalam bidang budidaya rumput laut tadi. Baik, terima kasih Bapak Desa dan Bapak Max untuk waktunya. Pendengar dan pemirsa, kita sudah tahu sekarang bahwa banyak hal yang sudah dilakukan dan banyak hal yang sebenarnya diharapkan untuk dilakukan. Tetapi kata penutup dari dua narasumber kita bahwa kita harus tetap bersemangat, bahwa produksi rumput laut walaupun mengalami kendala, bukan saja kendala kecil, tapi kendala besar yang dihadapi tetap harus dipertahankan. Karena ini merupakan bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu mereka yang jauh dari rumput laut dan mereka yang dekat dengan produksi rumput laut. Kesejahteraan bisa terbangun dengan mengusahakan rumput laut ini. Demikian Mosaik Indonesia saat ini, tetap bersama Pro1. Selamat sore.